Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam materi pertemuan kedua kita kali ini, yaitu iman kepada Allah melalui Asmaul Husna. Minggu lalu kalian sudah menulis dan sudah banyak yang mengumpulkan ya. Yang belum mohon dengan segera. Dan yang belum masuk grup dipersilahkan segera masuk grup supaya nanti pembelajarannya menjadi lebih mudah. Oke, kita akan membahas materi ini. Nanti setelah itu ada kuis. Kalian kerjakan kuisnya. Kalau tidak memperhatikan materi, tidak akan tahu tugasnya apa. Oke. Rukun iman ada 6. Masih ingat ya? SD, TK sudah pernah dibahas. Iman yang pertama, iman kepada Allah dan juga kepada malaikat. Yang kedua, itu akan kita pelajari di kelas 7. Dan beriman kepada kitab Allah dan juga kepada Rasul, itu di kelas 8. Kemudian iman kepada hari akhir dan juga kepada qada dan qadar, itu di kelas 9. Jadi setiap semester beda materinya ya. Dan landasannya adalah di kelas 7. Kalau di kelas 7 dasarnya saja sudah lupa, bagaimana nanti di kelas 9. Oke, next. Pengertian iman kepada Allah menurut bahasa atau istilah bahasa, iman itu artinya percaya, membenarkan, meyakini. Sedangkan secara istilah itu adalah mempercaya atau percaya, yaitu diyakini, meyakini kebenaran itu di dalam hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dalam perbuatan. Itu yang dimaksud dengan iman. Dengan iman kepada Allah artinya meyakini wujud keberadaan Allah yang maha suci dan sesungguhnya Dia adalah pencipta langit dan bumi, maha mengetahui yang gaib dan yang tampak, Rob yang menciptakan, pemilik, penguasa, dan juga pengatur segala sesuatu, pemiliknya. Ada pengertian lain. Menurut Ali bin Abi Thalib, itu adalah ucapan dengan lidah dan kepercayaan yang benar dengan hati dan perbuatan dengan anggota. Pembuktian eksistensi Allah itu ada 2, secara dalil akli dan juga nakli. Akli itu yang dapat dijangkau dengan akal. Ya, sedangkan nakli itu bersumber dari Al-Quran. Dan pengertian Asmaul Husna. Secara bahasa, Asmaul Husna. Asma itu artinya nama-nama, Al-Husna itu adalah baik atau indah. Secara istilah, Asmaul Husna, nama-nama yang baik lagi indah yang hanya dimiliki Allah sebagai bukti keagungannya. Hanya Allah yang memiliki Asmaul Husna. Kita tidak ya. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah ya, sungguhnya Allah memiliki 99 nama. Dia ganjil dan mencintai yang ganjil. Barang siapa menghafalnya, maka ia akan masuk surga. Wow, yang kemarin sudah hafal sudah punya satu kunci untuk masuk surga ya. Dalil nakli Asmaul Husna terdapat dalam Quran surat Al-A'raf ayat 180. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi al-asma'ul husna fad'uuhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ih sayujzauna ma kanu ya'malun. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut nama-namanya yang baik, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Quran Surat Al-A'raf ayat 180. Ya. Asmaul Husna itu ada 99, namun dalam materi ini yang kita akan pelajari hanyalah 4, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan juga Al-Bashir. Next. Yang pertama adalah An-Alim. An-Alim itu gambarnya salah ya, harusnya Al-Alim. Di buku paket seperti itu, jadinya keliru. Al-Alim artinya Allah Maha Mengetahui, yang tampak atau yang gaib. Gaib itu tak kasat mata. Pengetahuan Allah itu tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Segala aktivitas yang dilakukan oleh makhluk diketahui oleh Allah. Bahkan peristiwa yang akan terjadi pun sudah diketahui oleh Allah. Dengan kata lain, pengetahuan Allah itu tidak atau tanpa batas. Bahasa kerennya adalah unlimited edition. Beda dengan kita yang kalau tidak pernah belajar, tidak pernah membaca, tidak mau mendengarkan nasihat yang baik, maka kita tidak akan bisa apa-apa, alias kita kosong melompong, cuman gaya-gaya tok tapi isinya kosong. Ya, nauzubillah min dzalik. Firman Allah dalam Quran Surat Al-An'am ayat 59 itu menjelaskan bahwa Allah itu bersifat Al-Alim, di mana segala sesuatu itu sudah tertulis dalam kitab Lauful Mahfuz, ya. Kapan kita akan mati, kita jodohnya siapa, rezekinya berapa, kemudian kapan kiamat itu terjadi, semua sudah tertulis dalam sana, ya. Tuh. Pengamalan sehari-hari sifat Allah Al-Alim untuk kita atau pelajar itu bagikan filosofi padi. Kalau kita meyakini sifat Allah Al-Alim, maka kita akan seperti padi. Kenapa? Padi itu semakin dia tua, semakin dia merunduk. Maka kita sebagai manusia semakin tinggi ilmunya bukan semakin sombong, tetapi semakin rendah hati, bukan rendah diri ya, rendah hati. Kita sadar bahwa Allah lah yang memiliki ilmu tak terbatas. Jangan kita terbatas, dan ilmu yang kita peroleh itu berasal dari Allah. Maka kalau kalian itu adalah anak yang paling pintar, jangan sombong dan jangan jongkak. Karena pengetahuan itu segala sesuatunya adalah datang dari Allah. Tanpa Allah kita hanyalah seperti butiran debu ya. Butiran debu itu ya gak terlihat, kok terlihat jelek sekali. Itu. Yang kedua, Al-Khabir, artinya maha teliti. Allah maha teliti terhadap semua ciptaannya. Allah menciptakan berjuta-juta makhluk, semuanya berfungsi sesuai dengan apa yang Dia hendaki. Tidak ada satupun ciptaan Allah yang salah sasaran. Ini menandakan bahwa Allah maha teliti dalam menciptakan makhluknya. Ya, coba bayangkan, manusia bisa nggak menciptakan manusia lagi? Dari sistem saraf, kemudian jantung, dan organ-organ yang lain bisa sesempurna itu. Bisa nggak seperti Allah? Tidak bisa. Ilmuwan hebat pun tidak akan bisa menciptakan apa yang Allah ciptakan. Kalau menciptakan gadget yang serba teknologi, iya, tapi itu
tidak punya akal, dia diciptakan ya. Oke, tuh. Dalilnya adalah terdapat dalam surat At-Taubah ayat 16. Wallahu khabirum bima ta'malun. Dan Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Yang ketiga, As-Sami, Allah Maha mendengar. Allah Maha mendengar semua suara apapun yang ada di alam semesta ini. Pendengaran Allah tidak terbatas. Tidak ada satupun suara yang lepas dari pendengarannya, meskipun suara itu sangat pelan. Bahkan dalam niat saja pun Allah sudah mendengar. Makanya ada sebuah hadis mengatakan, innamal a'malu biniyat, sesungguhnya segala sesuatu itu tergantung niatnya. Kita niat baik itu dicatat baik oleh Allah. Kita niat buruk, kalau belum dilakukan maka tidak dicatat sebagai amal keburukan. Itulah baiknya Allah terhadap kita. Maka kita juga harus baik kepada Allah, ya. Dengan cara apa? Beribadah kepadanya, beriman kepadanya, dan lain-lain. Dalilnya terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 256. Wallahu sami'un alim, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Sami ya. Perilaku yang sesuai dengan As-Sami. Yang pertama, kamu sebagai pelajar harus mau mendengarkan orang lain yang sedang berbicara ke kita dengan sikap dan bahasa yang santun. Ini kalau pembelajaran di kelas akan lebih mudah mengontrolnya. Karena ini daring BCC ya, didengarkan atau tidak itu sudah menjadi pilihan kalian sendiri. Yang kedua, menjadi orang yang peka terhadap informasi. Kalau ada informasi itu dibaca betul-betul. Jangan langsung kesusu tanya, dikit-dikit tanya. Yang jawab tuh pusing ya. Kalau cuma satu yang tanya mah nggak apa-apa. 224 tanya semua. Gimana itu? HP-nya overload ya. Berlatih untuk dapat memilah informasi yang baik dan buruk, yang hak dan yang batil. Jangan terpaku pada hoax. Tuh. Kalau tidak menggadalami sendiri, jangan kepo atau sok tahu gitu ya. Yang ketiga adalah Al-Bashir. Keempat ya harusnya ya. Allah Maha melihat segala sesuatu walaupun lembut dan kecil. Allah Maha melihat apa saja yang ada di langit dan di bumi. Bahkan seluruh alam semesta ini dapat dipantau. Keren gak? Gak ada CCTV loh ya. Allah tuh tanpa CCTV pun tahu dan melihat apa yang kita kerjakan. Tahu si A di sini lagi apa, tahu si B di sini lagi apa, dan lain-lain. Itulah Allah. Dalilnya terdapat dalam surat Al-Hujurat ayat 18. Sungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang gaib di langit dan di bumi, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Perilaku yang sesuai Al-Bashir, yang pertama adalah berusaha semaksimal mungkin untuk dapat melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam ini sebagai bahan renungan akan kebesaran Allah. Pandai dan cermat dalam memandang berbagai persoalan di sekeliling kita. Introspeksi diri untuk melihat kelebihan dan kekurangan kita sendiri agar hidup menjadi lebih terarah. Yang terakhir, fungsi atau hikmah iman kepada Allah. Yang pertama, dapat menyelamatkan seseorang dari segala sesuatu yang menimpa dirinya, karena orang yang beriman akan ditolong Allah. Yang kedua, hati menjadi tenang dan tidak gelisah. Pasti itu. Yang ketiga, dapat mendatangkan keuntungan karena orang yang tidak beriman akan selalu berada dalam kerugian. Mungkin tidak sekarang, tapi nanti di akhirat. Let's we see. Ya. Jadi jangan iri sama mereka yang tidak beriman. Justru irilah kepada mereka yang beriman dan sangat taat dan tunduk kepada Allah. Yang keempat, sebagai pengendali perilaku yang dilarang oleh Allah. Semakin kita
beriman kepada Allah, maka semakin kita akan menjauhi apa-apa saja yang dilarang oleh Allah. Yang kelima, untuk mendorong seseorang dalam beribadah kepada Allah. Jadi semangat ya. Yang keenam, sebagai penyesuai diri bahwa pada hakikatnya manusia adalah lemah dan tidak berkekuatan jika dibandingkan dengan Allah. Yeah, we are nothing and Allah everything. Keren gak? Yeah. Yang ketujuh, dapat mempertebal keyakinan akan kekuasaan dan keesaan Allah. Yes. And the finish guys. Sampai di sini paham? Insya Allah kalau mendengarkan paham ya. Ya, cukup sekian materinya. Nanti apabila masih ada yang bertanya, kita lanjutkan diskusinya di grup ya. Oke, sekian dari saya, Nur Hidayah SPD. Thanks for today. Thanks for your attention. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.